Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal UD Buana menggunakan paket 2. Di mana di video terakhir saya sudah membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Maka, pada video kali ini saya akan melanjutkan dengan membuat jurnal penutup beserta memposting jurnal penutup ke dalam buku besar. Berikut ini adalah langkah yang akan saya lakukan. Untuk memudahkan membuat jurnal penutup, maka yang perlu kita siapkan adalah neraca lajur. Kemudian kita buat kolom jurnal penutup. Saya akan membuat kolom jurnal penutup terlebih dahulu. Untuk kolom jurnal penutup itu sangatlah tidak sulit karena kolom yang digunakan untuk jurnal penutup adalah sama dengan kolom jurnal umum dan jurnal penyesuaian, ya, yaitu kolom jurnal umum yang digunakan. Jadi seperti ini saja. Kita tinggal hapus transaksi yang ada di jurnal penyesuaian. Seperti ini. Tanggalnya kita hapus dulu. Jadi namanya kita ganti jurnal penutup. Ini kolom yang kita gunakan untuk membuat jurnal penutup. Jadi yang perlu kita siapkan adalah pertama, neraca lajur yang sudah kita buat. Lalu kemudian kita siapkan adalah buku besar. Karena nanti semua jurnal penutup yang sudah kita buat akan kita posting ke dalam buku besar. Ini neraca lajurnya. Untuk membuat jurnal penutup, kolom yang kita perhatikan di sini adalah kolom laba rugi. Ya, ini dia. Jadi yang akan kita tutup salah satunya yang ada di sini. Jadi ada 4 item yang ditutup. Yang pertama, semua yang ada di kredit di laba rugi didebitkan. Yang kedua, semua yang ada di debit dikreditkan. Yang ketiga adalah labanya. Yang keempat adalah prefer jika ada. Ya, kalau nggak ada, ya sudah berarti dilewati saja. Oke, kita mulai. Jadi yang diperhatikan adalah kolom laba rugi. Pertama, menutup semua yang ada di debit. Nah, kita menutup yang ada di kredit dulu. Ini ya, yang kita tutup yang ada di kredit terlebih dahulu. Jadi ada sales, berarti seperti ini. Semua yang ada di kredit kita debitkan, ini sales. Nah, seperti ini. Angkanya kita ambil di sini. Nah, seperti ini aja. Lalu berikutnya kita ambil lagi angka yang ada di kredit di laba rugi. Nah, ini dia, interest revenue. Ini. Udah, ada lagi, tinggal kita cek. Nggak ada lagi, cuman ada 2. Nih 2 item. Sales dan interest revenue saja yang ada di laba rugi sebelah kredit. Maka yang ada di kredit kita debitkan. Nama akun kreditnya adalah ikhtisar laba rugi atau namanya income summary. Income summary ya di sini. Kita ketik aja. Jumlahnya itu kalau kita ngerjain manual nih, lagi mengerjakan nggak menggunakan Excel, tinggal kita ambil aja jumlahnya yang ada di laba rugi sebelah kredit seperti ini. Kalau kita jumlahkan seperti ini juga sama totalnya, jadi tidak perlu kita menghitung kembali apa yang sudah kita hitung. Oke, ini yang pertama yang menutup semua yang ada di kredit.
Sekarang yang kedua, menutup semua yang ada di sebelah debit dikreditkan. Ya, yang pertama kan menutup semua yang ada di kredit didebitkan. Nih. Yang kedua, menutup semua yang ada di debit dikreditkan. Oke, kita buat. Berarti income summary dulu nama akunnya di debitnya. Kreditnya kita lihat semua yang ada di debit di laba rugi. Dimulai dari nomor akun. Apa kita cek? Ini dia, dari nomor akun 5. Oh, bukan nomor 4, tapi yang sell return, dari akun sell return. Kenapa? Karena sales-nya, kan di laba rugi itu sales kredit, habis itu sell return debit. Berarti yang ditutup mulai dari sell return ini. Nah, seperti ini. Sell return. Nah, berarti ini kita tutup sell return. Nah, berarti kita blok seperti ini. Kita copy paste special value saja kalau pakai Excel. Tapi kalau manual silakan ditulis satu persatu. Seperti ini. Biar lebih cepat. Oke. Ada lagi interest expense. Lalu ada bank service charge, dan ada income tax expense. Oke, sekarang angkanya. Untuk jumlahnya, kalau misalnya lagi menulis manual, tinggal lihat aja total yang ada di debit ini diambil. Sudah, tidak perlu kita jumlahin. Lalu angka sell return-nya tinggal diambil saja dari sini. Angkanya di laba rugi ya, nih seperti ini copy paste-nya. Atau bisa kita blok lagi angkanya kalau pakai Excel. Nah, bisa copy paste special value. Oke, kita lanjut lagi interest expense. Ini yang interest expense. Lalu ada bank service dan income tax expense. Nah, seperti ini. Oke. Lalu berikutnya lagi. Berikutnya adalah menutup labanya. Berarti labanya dipindahkan ke modalnya. Sekarang debitnya adalah income summary. Kreditnya akun, ini dia, Raka Capital. Senilai apa? Senilai selisih dari debit dan kredit yang ada di laba rugi, yaitu senilai angka labanya. Ini dia, senilai ini. Seperti ini. Yang keempat, jadi ada 4 item ya yang ditutup. Yang keempat adalah menutup privenya jika ada. Ditutup ke modal. Jadi privenya itu mengurangi modal ya. Oke, jadi kalau privenya kan di debit, maka kita kreditkan. Angkanya bisa kita lihat di bagian neraca atau di neraca saldo. Angkanya tidak akan berubah, angka privenya sama. Di neraca lajur itu dari angka neraca sampai neraca saldo sampai neraca, angkanya privo itu tetap. Jadi tinggal dipilih aja seperti ini. Sudah. Jadi, untuk membuat jurnal penutup ada 4 item ya. Yang pertama, menutup semua yang ada di kredit bagian laba rugi, didebitkan yang ini. Yang kedua, menutup semua yang ada di debit, dikreditkan. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga adalah labanya dipindahkan ke modal. Ini dia laba dipindahkan ke modal. Yang keempat adalah prefer dikurangi dengan modal.
Kalau udah kita buat semua jurnal kita di jurnal penutup ini, maka berikutnya kita adalah posting ke dalam buku besar. Nah, baru sekarang kita buka buku besar. Ini dia buku besarnya. Jadi buku besar itu dimulai dari saldo awal, ada posting dari jurnal, penyesuaian. Nah, sekarang dari jurnal penutup. Jadi semua jurnal yang sudah kita buat itu diposting ke dalam jurnal penutup. Oke, kita akan posting yang income summary dulu ya. Income summary ini adalah akun temporary. Jadi sementara aja untuk menampung yang ada di sini, di selisih pendapatan dan modal, terus untuk akun menambah modalnya. Kita tambah akun 1. Kita tambahkan income summary. Di daftar akun biasanya ada nomor akunnya. Saldo awalnya nggak ada. 31 kita buat ini penutup. Oke, income summary yang ini. Udah, kita tulis nomor akunnya. Terus ini oke. Yang ketiga yang ini. Ini sebelah kredit. Ini di daftar akun di soal jurnal pastinya ada namanya income summary. Oke. Sebentar saya bukakan soalnya. Ini neraca saldo kita buka soal jurnal. Ini ya nama akunnya nih, income summary, ada di sini Ikhtisar Labarugi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk posting ke dalam buku besar. Sekarang kita pindahkan dulu yang ini, yang apa? Yang modalnya. Oke. Modal yang ini dulu. Ini nomor akunnya 31.100. Kita tutup lagi. Jurnal penutup lagi kita posting. Ini kalau yang kapital pastinya masih ada saldo ya. Oke. Kita posting lagi. Ini kredit. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah diposting baru kita kasih nomor akun. Kadang saya nomor akunnya saya tulis dulu baru posting. Jadi lebih enak. Oke, udah. Ini saldonya sudah 0.
karena ini udah 0, ini udah dikurangin habis. Tapi kalau untuk modal ini masih ada saldonya. Ini yang nanti sisa yang ada di buku besar inilah yang dimasukin ke dalam neraca saldo setelah penutup. Ketemu debit ditambah, ketemu debit dikurang. Nah, seperti ini. Sebentar ini. Oke, udah. Nah, ini saldonya dibuat. Saldonya debit. Debit ketemu debit ditambah. Ketemu kredit dikurang. Dan 0 ya. Income summary itu akun sementara, jadi 0. Oke, untuk sales. Ini saldonya 1M601.300.000 tuh. Sama kan saldonya. Ini yang ditutup, makanya nanti 0. Kita tutup seperti ini. Tutupnya di debit. Nih. Kan sama angkanya. Oke. Ini udah 0. Oke. Ini nomor akunnya. Kita posting. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya lagi. Saya return sekalian karena ini yang paling atas. Jadi tutupnya itu sama nih saldonya 50 juta. Nah, ini dia. Samakan dengan yang ada di kredit nih. Yang ada di debit sama 50 juta. Berarti udah 0. Ini kurangin ini. Udah 0. Kita nanti tinggal kasih refnya ya. Ini juga COGS. Nih, sama kan. Kita buat. Jadi nanti tinggal kita ini mengenalkannya di semua beban. Sama kok angkanya, kita bandingkan ya. Ini 48. Tuh, ini yang ini. Oke. Sama. Ini cara cepatnya dibikin seperti ini kalau di Excel. Sebenarnya yang diposting kayak ini insurance expense. Ini angkanya sama kan? Di kredit. Nah, oke. Ini mengenalkan. Karena nanti di neraca saldo setelah penutup sudah nggak ada lagi pendapatan dan beban karena sudah ditutup. Sebentar, ini expense-nya dulu ya. Oke. Ini yang interest revenue, dia saldonya di kredit, didebitkan. Ini yang ini dia angkanya. Nih. Ini nomor akun ini. Oke, sekarang yang beban ini tinggal kita pindahkan aja nomor akunnya. Nah, tadi neraca lajur. Kita salin. Jadi kalau udah diposting, referensi ini harus diisi. Oke, udah. Jadi semua jurnal penutup kita sudah kita posting ke dalam buku besar yang ini. Ini kan jurnal penutup kita udah kita posting ke dalam buku besar. Demikian video kita kali ini membuat jurnal penutup dan memposting semua jurnal penutup ke dalam buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.